Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kita sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tergolong kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan banyak ampunan dan pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat satu dengan salat yang lainnya, salat wajib yang kita lakukan itu menjadi mukaffarun anhu, ya, menjadi penghapus dosa-dosa. Paling tidak, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dalam Al-Wabilus Sayyibnya, tanda orang ta'zim terhadap perintah Allah itu dia akan selalu berusaha menjaga waktu-waktu sholatnya. Dia akan bersungguh-sungguh ketika sholat, dia akan khusyuk ketika sholat, dan itu adalah tanda seorang hamba ta'zim terhadap perintah Allah. Nah, tingkatan kita dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kemudian kita sudah melakukan sholat tepat pada waktunya, lalu kemudian ada kesungguhan, ada tumaknina di situ, lalu kemudian khusyuk. Insyaallah akan mendapatkan pembersihan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melanjutkan tentang kelompok orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Yang saat ini kita hanya akan bahas satu hadis Nabi, tapi ini adalah doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah doa dari malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian doa sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah. Jadi hadis ini berbicara tentang saat Rasulullah SAW suatu saat naik mimbar, lalu kemudian mengucapkan amin 3 kali, ya. Jadi amin gitu, kemudian naik lagi ke tangga berikutnya, kedua amin gitu, dan yang ketiga amin gitu. Nah, selesai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau turun dari mimbar setelah khutbah itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa malaikat Jibril datang menampakkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berdoa, dan aku disuruh untuk mengucapkan amin, dan Nabi pun mengucapkan amin. Nah, apa isi doa dari malaikat Jibril itu yang kemudian diamini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 kali amin itu? Yang pertama beliau sebutkan, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang kemudian masuk dirinya di bulan Ramadan tapi kok dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kemudian disuruh mengucapkan amin, lalu kemudian Nabi juga mengatakan amin gitu. Ketika naik mimbar kedua, waragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhalahul jannah. Celaka orang yang kemudian punya kesempatan merawat orang tuanya yang sudah sepuh,
atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak membawa orang ini masuk ke surga. Artinya orang yang diberi kesempatan Allah untuk bisa merawat orang tuanya tapi gagal karena dia tidak merawat dengan baik, maka celaka orang yang seperti ini. Katakan amin, katanya. Lalu kemudian Nabi Muhammad pun kemudian mengucapkan amin itu. Dan kelompok ketiga yang kemudian disebutkan dalam hadis ini, waragi ma'an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang kemudian disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Lalu kemudian ucapkan amin gitu. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Nah, dua riwayat hadis ini ya, yang sama-sama menceritakan tentang tiga kelompok manusia yang dilaknat ini langsung oleh malaikat Jibril, ya, didoakan tidak baik, dijauhkan dari rahmat Allah, adalah tiga kelompok yang kemudian, siapa tiga kelompok itu dalam hadis ini? Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang umurnya sampai di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Rajab, sudah hampir pertengahan, lalu nanti kita bertemu dengan bulan Sya'ban, dan kita pun berdoa untuk bisa sampai di bulan Ramadan itu. Maka sering ada doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita bermohon kepada Allah agar betul-betul bisa berjumpa dengan bulan Ramadan itu. Tentu di sisi lain, bahwa kita betul-betul berharap akan mendapatkan diri kita berada di bulan Ramadan itu, salah satunya adalah karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus seluruh dosa kita, bahkan sampai nanti kalau berhasil itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka harapan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu betul-betul menjadi sebuah harapan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dari 12 bulan itu yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Ada seorang ulama yang kemudian memberikan gambaran bahwa bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf dengan 11 saudara-saudaranya yang lain. Jadi tidak ada apa-apanya gitu ya, nilainya itu sampai bisa menghapus, sehingga kemudian ada keinginan dan doa untuk bertemu dengan Ramadan itu menjadi sebuah harapan yang sesungguhnya. Tetapi di sisi lain, inilah peringatan buat kita bahwa kalau sampai kemudian ada orang yang umurnya di bulan Ramadan kok dia tidak sampai dapat ampunan dari Allah, maka orang ini celaka, ini celaka. Bukan hanya kemudian rugi, tapi celaka, ini celaka. Jadi istilah rogi ma'anfu itu adalah sebuah istilah celaan seorang hamba. Dia akan mengalami sebuah kerugian besar dan itu akan dicela betul ya, orang yang sampai kemudian dalam posisi itu. Bahkan Ibnu Qudamah itu yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya mengomentari hadis ini, bahwa seolah-olah siapa orang yang kemudian sampai di bulan Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat ampunan di bulan-bulan lainnya. Jadi bagaimana bisa bulan yang kemudian dibuka seluruh pintu-pintu surga, ditutup seluruh pintu neraka, lalu kemudian setan dibelenggu, kok tidak sampai dapat ampunan Allah? Bagaimana dengan di bulan-bulan lain itu? Jadi kata beliau, Imam Qatadah itu seolah-olah gambaran hadis ini, nanti orang yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan itu, dia tidak akan dapat ampunan di bulan-bulan yang lain ya. Inilah yang kemudian memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa
Orang yang tidak sampai dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Dia lalu kemudian akan didekatkan pada neraka, dan dia tidak akan mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lain. Itu kata Imam Qatadah, memberikan sebuah gambaran betapa rugi besar, celaka orang yang kemudian umurnya sampai di bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Dan ini kita tahu bahwa hikmah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, umatnya Nabi Muhammad ini, dengan sekitar 60 sampai 70 tahun itu, hikmahnya adalah supaya kita tidak menjadi sombong dan lalai dalam kehidupan ini. Tetapi walaupun umurnya pendek, setiap amal yang dilakukan itu selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika bertemu dengan bulan Ramadan, yang kita tahu di situ ada Lailatul Qadar itu, yang nilainya lebih 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu sekitar itu. Jadi kalau sudah bertemu dengan 10 kali Ramadan, itu sebenarnya sudah 830 lebih kita umurnya, amalnya dengan umat-umat terdahulu. Tapi persoalannya sudah berapa kali kita ketemu Ramadan? Sudah lebih dari 10 kali mungkin. Yang sudah umurnya Bapak 60 berarti sudah 40 kali kalau diukur dari usia 20 tahun. Jadi sudah ribuan tahun sebenarnya. Tapi muhasabahnya ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai, karena kata Nabi, dan kemudian ini doanya malaikat Jibril ini, celaka orang yang kemudian umurnya sampai di Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu persiapan Ramadan yang 2 bulan ini betul-betul harus kita lakukan. Kadang-kadang ada yang tidak bau-bau Ramadan saja tidak mau itu. Padahal kalau orang punya hajatan besar, mau nikahkan anaknya saja, itu 2 bulan itu sudah dekat sekali gitu kan. Nah ini sudah Rajab, Sya'ban itu sudah dekat, tapi aura-aura ke arah sana ada yang cuek-cuek saja gitu kan. Nah padahal ada yang kemudian sungguh-sungguh berdoa Rajab dan Sya'ban ini betul-betul diberkahi dan kita bertemu dengan Ramadan. Yang kemudian diamini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sampai bulan Ramadan tidak dapat diampuni. Maka tentu langkah-langkah untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala harus kita pelajari sebelum bulan Ramadan nanti. Dan biasanya diadakan acara-acara tertentu, kajian tertentu untuk persiapan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua itu, ini juga yang kemudian disebutkan oleh malaikat Jibril, yang kemudian diamini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka orang yang kemudian diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa merawat orang tuanya yang sudah sepuh, dua-duanya atau salah satu di antaranya, tapi kok tidak bisa membuat dia ke surga, itu celaka. Orang surga itu ada di telapak kaki ibu. Maka keutamaan berbakti kepada orang tua sudah kita maklum semua itu. Sampai kemudian tidak bisa membuat dirinya ke surga, maka orang ini celaka, bukan hanya sekedar rugi. Maka biasanya kita lihat anak-anak yang merasa menyesal orang tuanya sudah meninggal, itu rata-rata kalau orang tuanya sudah meninggal baru kemudian nyesal saya dulu kok enggak gini, nyesalnya itu sudah enggak ada. Nah, orang yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa merawat kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, itu luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Makanya saya punya teman itu yang kemudian saat keluarga anak-anaknya itu sampai undian, itu rebutan untuk merawat orang tuanya karena tahu di situ ada surga. Kadang-kadang kalau kita kan enggak, malah bak nabi mas hanyamanan bak dek engkau terlalu keras ya oper gitu kan. Jadi itu padahal itu kesempatan luar biasa. Celaka orang yang kemudian seperti itu gitu ya. Nah kalau kita perhatikan misalnya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 itu,
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, ayat ini luar biasa ya. Quran surat Al-Isra ayat 23 ini sudah memberikan gambaran betul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sudah ditetapkan oleh Allah jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah, dan kepada orang tuamu maka berbuat baiklah. Nah, inilah yang kemudian ketika ditanya apa relevansinya ketika kemudian ada perintah untuk beribadah kepada Allah, tapi lalu kemudian tiba-tiba dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Jadi ini ada sebuah gambaran, kata ulama tafsir itu, bahwa kalau ada orang yang ibadahnya bagus kepada Allah tapi kok bermasalah dengan orang tuanya, itu kayaknya sia-sia itu ya. Allah perintahkan untuk tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, lalu tiba-tiba dan dengan orang tuamu kamu harus berbuat baik. Bahwa orang yang bertauhid, orang yang kuat keyakinannya kepada Allah, dia punya ketauhidan yang kuat kepada Allah, jangan sampai tidak baik hubungannya dengan orang tuanya. Kita tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang dikenal dengan birrul walidain ini, pertama adalah termasuk jajaran amal-amal utama. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu amal utama, lalu disebutkan adalah sholatu ala waktiha, sholat ya di awal waktu itu. Lalu kemudian yang kedua ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu setelah itu apa lagi? Jihad fisabilillah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amal utama. Bahkan kalau masih itu dalam kondisi jihadnya, jihad kifayah itu ya. Jadi belum musuh belum ada ya di depan kita, maka izin orang tua itu perlu untuk berjihad. Bahkan Rasulullah SAW menanyakan, kamu masih punya orang tua yang perlu kamu rawat orang tuamu. Itu masih lebih tinggi dari jihad ketika punya orang tua. Jadi amalan utama. Yang kedua, kita sudah sama-sama maklum bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Dan yang ketiga, bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini bisa menjadi sebuah perantara, menjadi wasilah seseorang itu bisa keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Kita ingat peristiwa 3 orang yang kemudian tertutup di gua karena jatuhnya batu besar di gua itu. Maka lalu kemudian 3 orang ini sudah sama-sama mengetahui tidak bisa keluar dari gua itu, tidak mungkin, mustahil sekali. Lalu kemudian orang yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perantaranya itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, aku dulu memiliki kedua orang tuaku yang selalu aku dahulukan, bahkan dari istri dan anak-anakku. Aku beri dia susu setiap hari. Suatu saat ketika aku mau memberi susu itu kepada orang tuaku, beliau berdua sedang dalam keadaan tertidur. Lalu susu itu tidak aku berikan sebelum mereka bangun berdua. Anak dan istriku sudah meminta, tapi aku pertimbangkan untuk mendahulukan kedua orang tuaku. Ya Allah, jika amalanku berbakti kepada kedua orang tua ini Engkau terima ya Allah, maka bukakan pintu gua ini nih dari ketertutupan batu itu. Jadi kemudian terbuka sedikit. Jadi artinya
Berbakti kepada kedua orang tua ini bisa menjadi wasilah penting buat kita keluar dari masalah. Jadi kalau bapak ibu punya masalah, boleh berdoa dengan seperti itu. Ya Allah, kalau seandainya baktiku kepada orang tuaku, ketulusanku merawat, Engkau terima ya Allah, keluarkan aku dari masalah ini. Ini boleh. Itu menjadi amal yang menjadi perantara kita bisa keluar dari masalah. Kalau yang kedua adalah terbebas dari zina itu. Jadi yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dulu suka pada seorang perempuan, tergoda sekali. Dan ada kesempatan karena dia butuh uang kepadaku, lalu kemudian aku pinjami dengan syarat dia mau berhubungan denganku. Saat kemudian sudah ada kesempatan kami berdua, lalu kemudian perempuan itu mengatakan, tidak takutkah kamu kepada Allah? Maka lalu aku kemudian gemetar dan tidak jadi melakukan itu, dan aku suruh perempuan itu untuk pergi dan membawa uang itu. Kalau apa yang aku lakukan itu ya Allah, aku tidak jadi melakukan perbuatan perzinahan itu, Engkau terima sebagai sebuah amalan bahwa aku mencegah diriku karena takut kepada Engkau, maka bukakan pintu dari gua itu, dari batu itu. Akhirnya terbuka juga, tapi masih belum keluar. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dulu punya pembantu, yang kemudian pembantu itu suatu saat tiba-tiba pulang, tiba-tiba pergi, padahal dia belum aku kasih gaji, belum kasih honor. Gaji dan honor pendapatannya itu lalu aku simpan, lalu kemudian aku kembangkan uang dari pembantu yang pergi itu sampai beberapa waktu. Akhirnya uang itu menjadi banyak. Suatu saat datanglah pembantu itu untuk meminta gaji atau honor yang mestinya dia dapati pada beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian aku berikan semuanya karena itu adalah uang yang aku kembangkan dari uang pembantu itu. Terkejutlah pembantunya dan mengatakan, Tuan jangan bercanda, uang yang aku harusnya terima tidak seperti ini. Lalu kemudian aku ceritakan bahwa uangmu aku kembangkan. Ya Allah, kalau kegembiraan yang didapat dari pembantu itu yang aku lakukan dan aku berikan semuanya kepada dia, Engkau terima sebagai amal yang luar biasa ya Allah, maka lalu kemudian bukakan pintu. Akhirnya terbukalah, dan itu sesuatu yang mustahil. Bisa Allah memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita sesuai dengan amal kita. Jadi kalau ibu bapak punya masalah, berdoa kepada Allah dengan amal yang pernah kita lakukan, yang kira-kira itu memang tulus, betul-betul sungguh-sungguh. Kalau diterima ya Allah, berikan jalan keluar dari persoalan ini. Ya saya repot pas tak nemu pak, apa amal engkau? Tadek sekali, ya masalah terus tak wari-wari. Terus. Jadi kalau yang seperti tadi itu, tiga hal itu kalau dikembangkan itu kan luar biasa itu. Jadi berbakti pada orang tua, terhindar dari perzinahan, dan yang ketiga memberikan kebahagiaan kepada orang. Susah loh pak, seperti amal yang ketiga ini kan susah. Atasan atau pimpinan itu memberikan kebahagiaan kepada anak buah, itu luar biasa ya. Yang terjadi kan enggak, malah engkau lu gitu pimpinannya gitu kan, atasannya dulu yang banyak, bawahan ya tina buatlah cara dia berala cukup gitu. Enggak ada yang begitu. Jadi kalau dalam riwayat ini kemudian dikembangkan, lalu kemudian betapa bahagianya pak. Apa enggak bahagia bapak kemudian punya uang di orang itu, lalu kemudian dikembangkan ya, diusaha, buat usaha, terus kemudian diberikan semuanya ikhlas. Ini sudah memang dari uangmu. Betapa bahagianya orang yang memang lagi butuh, harusnya cuma dapat 1 juta misalnya, tahu-tahu dikasih 10 juta. Apa ndak buat bahagia itu? Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan orang sembarang orang, karena orang pasti tidak tulus ya. Tidak tulus itu artinya, cereng kok saya ngembangkan ya, buat naik apa boleh 1 juta berapa.
Tapi betapa bagusnya orang ini sampai membagikan itu. Kalau ada mental seperti ini, itu berarti mentalnya sehat sekali. Karena kalau Badan Kesehatan Dunia itu, WHO menyebutkan bahwa salah satu tanda mental yang sehat itu tidak sakit, suka memberi kepada orang lain. Tapi kalau suka meminta-minta, itu berarti tak sehat, kurang sehat itu. Jadi kalau bahasa saya itu, bolehlah minta, akejek ke omnya, om minta itu. Tapi om pas kepi minta itu berarti sakit mentalnya. Karena memang mental yang sehat itu salah satu cirinya adalah dia bergembira dengan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan lagi betapa luar biasanya ya, ketika memperhatikan wabil walidaini ihsana itu. Dan dengan orang tuamu maka berbuatlah baik. Maka ada yang menarik ketika kemudian ditanya, kenapa harus dikasih kata bi itu? Padahal kan ila itu juga bisa, wa ilal walidain, dan kepada orang tuamu, atau juga walil walidain. Tetapi kenapa pakai bi, wabil walidain? Nah, menurut salah seorang pakar bahasa itu, Syekh Muhammad Tahir bin Asyur itu menyebutkan bahwa memang kata bi itu artinya adalah dekat, ya, ilsok, ya. Jadi supaya antara anak dengan orang tua itu tidak ada jarak. Jadi kalau pakai wa ilal walidain, ila itu berarti ada jarak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu misalnya ana adhabu ilas suq, ana adhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Berarti ada jarak antara rumah kita dengan masjid, atau ada jarak antara rumah kita dengan pasar. Itu pakai ilah. Allah tidak menginginkan antara anak dan orang tua itu sebenarnya ada jarak. Maka lalu kemudian pakai bi itu, ya, ilsok itu. Jadi menempel. Anak dan orang tua itu harus menempel. Makanya wabil walidain. Nah, kenapa juga tidak pakai li itu? Maka Muhammad Tahir bin Asyur ini menyebutkan bahwa kalau pakai li itu seolah-olah kedekatan anak dengan orang tua itu harus dinilai dari sisi material. Jadi ini tidak enak kalau material. Jadi kalau anaknya sesoki, anak nakula kak saya, anak nakula. Saya miskin pas kebetulan baik padahal itu. Ada tak ya kowe. Itu masih anaknya, apalagi mantunya gitu kan, mantunya sesoki, saya berik-berik, mantona kaula kasa, mantona kaula gitu. Giliran nanti itu mantunya yang tidak kaya, padahal sering memperhatikan, mungkin dengan waktu, tenaga, lebih tulus sebenarnya, hanya tidak kasih materi. Nah, itu nanti mengukurnya bakti kepada orang tua itu kalau dilihat dari materi, maka kan tidak jadi bagus ya. Maka sebenarnya bukan dinilai dari pemberian materi atau tidak, tetapi seorang anak berbakti kepada kedua orang tua itu adalah karena ketulusan dia merawat itu. Maka disebutkan di situ sebenarnya juga ketika bicara ihsan, ya, jadi itu kan ismut tafdil, ya. Jadi lebih baik kita ini diperintah Allah kepada orang tua kita itu harus jauh lebih baik dari perbuatan orang tua kita, bukan hanya sekedar sama, walaupun faktanya tidak sampai, jangankan lebih, sama aja kita tidak bisa. Jadi kalau disebut dan dengan orang tuamu kamu harus lebih baik, itu hampir tidak bisa kita sampai. Padahal perintahnya bukan hanya berbuat baik pada orang tua, tapi jauh lebih baik. Jadi kalau mau dinilai pakai materi itu Pak, saya bilang sama murid-murid saya, coba kamu berikan gambaran contoh. Orang yang sama itu baiknya adalah tanya sama orang tuamu, walaupun orang tua tidak tanya. Tanya, Bu, Pak, engkau abik berempa ini fulus, keluar biaya dari sejak dikandung, hamilnya ibu sampai saya nikah. Ada hajatan besar, itu abik berempa kepi. Selama saya sekolah, kuliah, teruslah. Misalnya dijawab, ada yang jawab yang biasa paling 300 juta, nah. Ada yang
Oh, yang sekolahnya sampai kedokteran, oh 1 M. Walaupun itu tidak ada yang minta, tidak ada yang nanya orang tua. Maka berbuat baik pada orang tua minimal sama. Kalau misalnya dijawab, ya paling sekitar 500 juta lah sampai bekna akabin nikah, sudah keluar dari rumah setelah itu 500 juta. Maka anak yang baik itu, kalau dinilai dengan materi seperti itu, harus memberi 500 juta 1.000 rupiah minimal. Itu baru ihsan. Tapi tidak ada memang orang tua yang nanya itu. Tetapi masalahnya, seberapa anak kemudian baktinya kepada kedua orang tua. Itu kalau dari sisi material harus jauh lebih baik. Makanya sampai kalau ada masalah, ya anaknya pas jadi orang soki gitu kan, terus orang tuanya butuh misalnya, engkau nyambi acong 2 juta, kebaya apa-apa gitu. Susah itu, padahal dia sebenarnya punya utang berapa. Dan lebih parah lagi kalau hari raya itu, ya, dia beli baju harganya 400, istrinya tak gelem mon tak sepetok saya ikat. Giliran bapaknya, bapak, bapak saya keteruan lah, sudah tak perlu lah bapak itu. Itu kadang-kadang itu gimana terus? Bagaimana kemudian akan merasuk wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu berbuat yang jauh lebih baik. Dari sisi materi saja kita hampir tidak bisa berbuat, jangankan lebih baik, baik saja sampai baik saja kita tidak sampai. Makanya ini penting. Kalau Syekh Al-Juri itu ya di dalam kitab Akhlaqu Hamalatil Qur'annya itu kan luar biasa. Ambisi kita bukan cuma untuk menghatamkan Al-Quran, tetapi ambisi kita harusnya adalah setiap kita kemudian selesai hatam Al-Quran, atau kemudian sebelum kita membaca memulai Al-Quran untuk kita hatamkan, ambisi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan Al-Quran ini bisa kemudian mewarnai hidupku? Bagaimana aku kemudian ketika sudah baca tentang ihsan kepada kedua orang tua, bagaimana aku kemudian bisa untuk bisa juga berbuat ihsan sebagaimana perintahmu? Bagaimana kalau Al-Quran menyuruh aku untuk tidak marah? Bagaimana aku menyuruh untuk memaafkan? Bagaimana kalau aku diperintah dalam Al-Quran itu kemudian bisa mewarnai ambisi kita? Bukan cukup hanya dengan sekedar menghatamkan Al-Quran, tapi bagaimana kemudian bisa mewarnai hidupku. Jadi kalau sampai di sini saja Pak, wabil walidaini ihsana, itu udah mikir kita Pak, ya Allah, tadi mana kita ke orang tua itu, padahal pengorbanannya sudah begitu luar biasa. Dan itulah kemudian disebutkan di situ, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, jika orang tua kamu sudah ada di dalam pemeliharaan kamu, sudah sepuh, sudah tua, maka jangan kamu kemudian falatakullahuma jangan kamu berkata kepada kedua orang tua. Perhatikan kata Imam Al-Qurtubi, kenapa nilai bakti anak itu dilihat saat orang tuanya sudah sepuh? Karena ada 2 alasan. Pertama, karena orang tua kita itu sudah lemah kalau sepuh. Dulu waktu masih anak-anak, masih remaja, itu tidak butuh kita. Tapi kalau orang tua sudah sepuh, itu butuh. Itulah kenapa kemudian bakti anak kepada orang tua itu paling dinilai saat orang tuanya sudah sepuh. Memang betul mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa, bakti kepada orang tua itu bernilai. Tapi yang paling dilihat itu adalah imma yablughanna indakal kibara, kalau sudah sepuh. Kenapa? Alasan pertama, karena kalau sudah sepuh orang tua itu butuh kita, karena udah lemah, kemana-mana minta antar. Nah, yang kedua, karena sudah bosan, ya, maka jangan sampai berkata-kata yang jelek. Kenapa bosan? Bahasa kasarnya itu lah cuma repot boy, beremah jadi orang tua, mata sudah dead gitu,
mati gitu. Ada yang sampai berpikir begitu. Disitulah letaknya kemudian Al-Quran menyebutkan ketika orang tua kamu sudah sepuh, jangan sekali-kali berkata, padahal itulah kesempatan kita untuk mendapatkan surga. Maka Nabi SAW menyatakan, yang kemudian mengamini apa yang menjadi doa dari malaikat Jibril, celaka anak yang diberi kesempatan untuk bisa merawat kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, tapi tidak bisa mengantar dia ke surga. Celaka orang ini. Dan yang terakhir itu adalah celaka orang yang kemudian bersalawat, disebutkan nama Nabi lalu kemudian dia tidak bersalawat kepada Nabi. Inilah hal yang perlu kita ingatkan ya dalam kajian tentang doa dari malaikat Jibril. Itu artinya ini adalah yang dilaknat oleh malaikat ya, didoakan tidak baik, dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam hadis ini 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang sampai kemudian umurnya di bulan Ramadan tapi dia kemudian tidak dapat ampunan. Yang kedua, dia kemudian berkesempatan untuk merawat kedua orang tuanya tapi tidak sampai membawa dia ke surga. Dan yang ketiga, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian tidak bersalawat kepada Nabi. Sudahkah kita mungkin perhatikan bahwa riwayat yang cukup luar biasa itu adalah dalam Ka'ab bin Ujrah itu. Ketika menyatakan, saya ingin bersalawat kepada engkau ya Rasulullah, berapa kali bersalawat? Lalu kemudian, terserah engkau kata Rasulullah. Lalu bagaimana 1/4 dari zikirku? Terserah, tapi kalau kamu tambah bagus. Bagaimana kalau 1/2? Bagus, terserah kamu, tapi kalau ditambah itu jauh lebih baik. Bagaimana kalau 2/3? Terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih baik. Lalu kemudian mengatakan, kalau begitu semuanya ya Rasulullah. Maka lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu banyak bersalawat kepada aku, maka apa yang menjadi ambisi kamu, keinginan kamu, cita-cita kamu akan dicapai, akan dipenuhi oleh Allah, dan ampunanku akan diberikan. Ampunan Allah akan diberikan kepada orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya juga disebutkan bahwa orang yang bisa bersanding dengan Nabi itu adalah yang banyak bersalawat kepada Nabi. Inilah yang bisa disampaikan buat kita bahwa doa laknat ya, doa malaikat Jibril kepada 3 kelompok manusia yang hanya kemudian menggunakan dirinya pada waktu masuk Ramadan tidak sampai dapat ampunan, dan saat kemudian bersama dengan orang tuanya tidak mendapatkan dirinya dalam surga, dan kemudian ketika disebut nama Nabi dia tidak bersalawat kepada Nabi. Hindari itu, karena ini adalah merupakan doa malaikat Jibril yang sudah diamini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.